Terima kasih teman-teman telah kembali di channel Mendongeng 31. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan episode ke-23 ini. Begini ceritanya, masih di dalam hutan pegunungan monster. Setelah Feng Hao dan gurunya menemukan tempat ramuan spiritual yang berada di dalam gua tersebut. Namun sebelum memasuki gua tersebut masih terdapat satu rintangan lagi, yang itu mengalahkan penjaganya, yang dimana terdapat 3 ekor monster api. Tapi dengan kepintaran dan keterampilan yang Feng Hao miliki, ia pun mampu mengalahkan ketiganya. Walaupun kemenangan itu tidak diraih dengan mudah, namun Feng Hao dengan strategi dan jebakan yang ia ciptakan, Feng Hao mampu menyelesaikan tugas dari gurunya itu. Dan di dalam gua pun terlihat sebuah bunga yang mengeluarkan cahaya kemerahan. Ramuan itu bernama bunga naga api. Setelah Guru Feng memberitahukan informasi tentang bunga naga api itu kepada Feng Hao, ia pun segera mengambilnya untuk ia simpan. Sementara dikarenakan belum tepatnya waktu untuk Feng Hao melihat bunga itu diambil oleh sang guru, Feng Hao pun menunjukkan raut wajah yang tidak menyukainya. Dengan ekspresi wajah Feng Hao yang ditampakkan tidak senang dengan keputusan sang guru, Guru Feng pun menyuruhnya untuk menggali gundukan tanah yang berada tepat di bawah bunga naga api yang telah diambilnya. Feng Hao pun menggalinya dengan tangan kosong. Tidak terlalu dalam ia menggali, secercah cahaya menyeruak dari celah-celah tanah yang ia gali. Cahaya keemasan itu pun muncul semakin terang seraya Feng Hao pun terus menggalinya sampai menemukan inti dari cahaya tersebut. Terlihatlah sebuah benda yang diselimuti cahaya keemasan yang sangat terang. Yang ternyata benda itu adalah kristal bela diri. Feng Hao dengan terkesima melihat benda tersebut. Ia pun memandang gurunya untuk memastikan bahwa benda itu benar-benar apa yang ia pikirkan. Guru dan murid pun kini saling memandang seraya Guru Feng menjelaskan apa itu kristal bela diri. Bagi seorang petarung, kristal bela diri ini adalah sebagai nyawa keduanya. Tegas Guru Feng seraya meneruskan pengajarannya terhadap murid satu-satunya itu. Kristal bela diri ini berasal dari konsentrasi jiwa bela diri. Setelah seorang petarung memurnikan dan menyerapnya, jiwa bela dirinya akan tumbuh dengan cepat, dan ini adalah hal yang sangat diperlukan seorang petarung jiwa bela diri untuk menembus ke tingkat selanjutnya. Karena dengan adanya kristal bela diri di dalam tubuhnya, tingkat keberhasilan menembus tingkat selanjutnya akan lebih besar kemungkinan berhasilnya. Penjelasan yang disampaikan oleh Guru Feng untuk menenangkan perasaan sang murid. Feng Hao pun menggenggam kristal bela diri itu dengan seksama dan memperhatikan di setiap sudut kristal tersebut. Melihat sang murid telah kembali seperti sedia kala, Guru Feng pun berujar, "Aku pernah bilang tidak akan merugikanmu kan? Jadi simpanlah kristal bela diri itu untukmu, dan sekarang kita akan beristirahat di dalam gua ini. Lalu esok kita akan melanjutkan lagi dengan pelatihanmu." Dengan informasi yang telah Feng Hao dapatkan tentang kegunaan dari kristal bela diri itu, ia pun kini bersemangat lagi. Kekecewaan terhadap gurunya pun telah pudar karena telah tergantikan dengan ia mendapatkan kristal bela diri. Dengan semangatnya yang meledak-ledak, Feng Hao pun berujar, "Baiklah guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan bekerja dan berlatih dengan lebih giat dan keras lagi." Tidak terasa waktu terus berjalan dan Feng Hao pun terus berlatih di bawah bimbingan sang guru. Beberapa jurus pun telah ia kembangkan dan kekuatan fisiknya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Masih di dalam hutan pegunungan monster di hari yang cerah bermandikan sinar matahari, terdengarlah suara-suara langkah kaki yang saling berkejar-kejaran di padang rumput yang tenang. Seketika itu juga terpecahkan oleh suara yang sangat keras, "Hai, jangan lari kau." Kita pun kini diperlihatkan seekor kera yang sedang berlari menghindari dari kejaran seseorang yang tidak lain yaitu Feng Hao lah yang mengejarnya. Sang kera pun terus menghindar dari sergapan dan tangkapan yang dilancarkan untuk menyelamatkan dirinya dari Feng Hao. Di dalam pengejarannya untuk menangkap sang kera, Feng Hao yang penuh dengan semangat pun bergumam dalam benaknya, "Aku tidak akan melepaskanmu kera. Kau adalah target terakhirku untuk hari ini setelah seluruh tugas dari guru aku jalankan. Hanya tinggal kau saja yang tersisa. Tidak akan aku melepaskanmu dengan mudah." Feng Hao yang tepat berada di belakang dari target buruannya. Ia pun melihat sebuah jalan buntu, yaitu jurang yang sangat dalam. Ia pun semakin bersemangat untuk mendapatkannya seraya berujar, "Baguslah, kini sepertinya tidak ada jalan lagi untukmu di depan. Ini merupakan kesempatan yang bagus untukku menangkap buruan terakhirku." Selangkah lagi Feng Hao akan menyelesaikan tugas hari ini yang diberikan oleh sang guru. Ketika jangkauan tangan Feng Hao semakin mendekati buruannya, Feng Hao pun dengan senang mengulurkan tangannya dengan cepat untuk meraih tubuh dari sang kera. Namun di luar dugaan dan perkiraan, ternyata sang kera sangatlah cerdik. Ia pun segera melompat ke sebuah dahan pohon untuk menyelamatkan dirinya yang hampir saja tertangkap oleh Feng Hao. Dengan kondisi yang tidak menguntungkan karena kini posisi dari Feng Hao pun di tempat yang paling tidak menguntungkan dengan kondisi tumpuan tubuhnya yang sangat lemah dan tepat berada di ujung mulut jurang yang mengagas sangat besar.
Ia pun menyadari ketidakjelian dalam mengambil peluang dan kesempatan. Malah kini berbalik menyerang dirinya yang berada di kondisi yang sangat sulit untuk menghindar dari jurang yang ada di hadapannya itu. Feng Hao pun kini bersiap untuk segera menghentikan tubuhnya untuk tidak terjatuh ke dalam jurang yang tidak diketahui seberapa dalam jurang tersebut. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menggunakan kaki-kakinya sebagai tumpuan untuk tidak terjatuh. Tepat di ujung jurang yang menganga itu, Feng Hao pun berhasil berhenti dan berdiri di sana, seraya berujar, "Untung saja masih sempat berhenti tepat pada waktunya. Ini sangat berbahaya sekali." Dengan ekspresi wajahnya yang sangat menyadari tindakannya itu sangat sembrono dan berbahaya. Jika ia telah berhenti beberapa detik saja, maka Feng Hao pun kini sudah terjun bebas dari atas sana. Setelah ia berhenti dan mengucapkan syukur, ia juga membasuh keringat kepanikan di wajahnya yang hampir saja celaka akibat sangkara yang menghindar dengan cepat dari sergapannya. Belum selesai Feng Hao menghela nafasnya, dari apa yang ada di hadapannya terlihat sebuah bayangan besar datang dengan cepat menghampiri Feng Hao dari belakang tubuhnya. Sangkara pun dengan cepat menyerang Feng Hao yang saat itu tidak memiliki persiapan apa-apa dalam menghadapi serangan sangkara. Dengan bergelantungan di dahan sebuah pohon, sangkara pun melesatkan sebuah tendangan yang keras. Serangan sangkara itu pun mendarat sangat mulus, tepat mendarat di belakang kepala dari Feng Hao yang hanya bisa pasrah menerima tendangan tersebut yang sangat keras. Kini tubuh Feng Hao pun terhempas dari atas jurang. Ia pun terjatuh dengan sangat cepat menuju ke dasar jurang tersebut. Dengan hati yang berdebar sangat keras karena adrenalinnya terpacu dengan sangat hebat. Ia pun tidak tahu apa yang harus ia perbuat untuk menyelamatkan dirinya. Di posisi seperti ini dikarenakan tidak ada sesuatu apapun untuknya yang ia bisa gunakan. Feng Hao hanya bisa berpasrah diri, mungkin ini adalah akhir dari petualangannya di dalam hutan pengunungan monster. Namun dari kejauhan terlihatlah sebuah kolam yang di dalamnya terdapat air yang sangat segar dan tampak seorang gadis yang sedang membersihkan dirinya di dalam kolam tersebut. Ia pun menyadari sesuatu datang dari arah belakangnya. Dikarenakan suara teriakan dari Feng Hao yang sangat keras, "Aku tidak ingin mati saat ini." Sang gadis pun segera menengok ke arah datangnya suara tersebut. Dengan segera ia pun menutupi tubuhnya dengan sehelai kain yang telah ia siapkan. Kini Feng Hao pun terjatuh ke dalam kolam tersebut. Efek air yang terbentur oleh tubuh dari Feng Hao menghasilkan cipratan air yang sangat besar dan luas di sekitar kolam penampungan air tersebut. Feng Hao pun dengan senang ia bersorak, "Aku tidak jadi mati, terima kasih Tuhan." Suara lantangnya mengudara. Namun di sisi yang lain sang gadis pun berteriak memaki kepada Feng Hao, "Dasar kamu pria mesum. Berani-beraninya kau mengintip aku saat aku sedang mandi. Dengan kondisi kau sekarang masih juga ingin melihat tubuhku. Pergi sana kau ke neraka." Sang gadis pun sangat marah dengan Feng Hao yang dianggap sedang mengintipnya dari kejauhan. Dengan merapihkan dirinya dan menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, sang gadis pun terus memaki Feng Hao. "Dasar manusia barbar tidak beradab. Berani-beraninya kau melakukan hal rendahan seperti ini. Apa kau tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Dengan memberi beberapa pelajaran untuk Feng Hao dan tidak henti-hentinya ia mengomel. Feng Hao pun menjelaskan perihal dirinya hingga ia sampai ke tempat tersebut. "Aku kan tidak sengaja berada di kolam ini bersamamu. Aku tadi diserang oleh seekor kera monster. Karena waktunya begitu cepat, aku tidak dapat menghindari tendangannya hingga aku terdorong dari tepi jurang hingga aku jatuh ke tempat ini. Kejadiannya begitu cepat sampai-sampai aku tidak dapat melihatnya dengan jelas apa yang terjadi." Penjelasan Feng Hao yang kini wajahnya dipenuhi oleh benjolan-benjolan akibat sentuhan dari sang gadis yang sangat marah tadi. Mendengar penjelasan dari Feng Hao, sang gadis itu bukannya semakin tenang, namun api amarahnya semakin berkobar-kobar seraya berujar, "Apa katamu tadi? Kau tidak melihatnya dengan jelas? Apa kamu masih ingin melihatnya dengan jelas? Sini aku akan mencungkil matamu." Dengan sorotan matanya yang dipenuhi api amarah yang sangat meluap-luap, Feng Hao pun sangat ketakutan melihat penampilan dari sang gadis yang sedang terbakar amarahnya itu. Kini percakapan antara Feng Hao dan sang gadis itu pun terganggu dengan terdengarnya suara dari seseorang. "Ternyata kau di sini, susah sekali mencarimu," ujar suara itu. Sang gadis pun menoleh melihat dari mana arah suara itu datang. Suara itu pun berlanjut, "Gadis kecil, kali ini jangan kau berharap bisa lolos dan lari dari tanganku ini." Seketika itu juga muncullah beberapa orang laki-laki dengan persenjataan dan armor yang melekat pada tubuhnya. Melihat dari paras wajahnya diperkirakan mereka bukanlah orang yang baik. Dan seseorang yang berada paling depan pun berujar kepada sang gadis, "Dengan kondisimu yang sedang terluka saat sekarang ini, lebih baik kau pasrah saja." Diam itu merupakan sikap yang bijaksana.
serta berikan saja barang itu kepada kami, dan kami akan berbaik hati membiarkan mayatmu itu tergeletak dengan utuh," ujar. Sang pria meminta barang dari sang gadis. Ada apa sebenarnya yang terjadi antara gerombolan sang pria dengan sang gadis itu? Feng Hao pun semakin bingung dengan pemandangan di hadapannya itu. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya. Dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.